masyarakat. Coba kalian mengamati dari yang paling sederhana aja, di lingkungan kalian berada, apakah terjadi sebuah perubahan? Mulai dari struktur sosialnya sampai terjadi fungsi yang terjadi di masyarakat. Misalkan dulu ketika SD kalian mengaji di musola-musola, gitu ya. Kemudian SMP, SMA ada yang mulai mondok, gitu ya. Dan otomatis ini kan sudah terjadi sebuah perubahan. Dulu waktu saya SD tempatnya seperti ini, sistemnya seperti ini. Nah sekarang kalian sudah kuliah, kembali ke kampung, ternyata ada perubahan. Mulai dari struktur bangunannya, gitu ya. Mulai dari sistematika pengajarannya. Dulu yang mengajar itu adalah orang-orang yang berasal dari kampung, tapi sekarang lebih dari sistematis lagi, mulai dikelola, ditata lagi. Misalkan mengundang dari tenaga pengajar yang lebih mumpuni. Ini yang disebut dengan adanya perubahan, gitu ya. Dan seterusnya sampai yang disampaikan oleh Selo Sumarjan. Ada banyak pendapat terkait dengan perubahan sosial ini sendiri. Lembaga kemasyarakatan, bagaimana sistem sosialnya, nilai-nilainya, sikap, perilaku, dan seterusnya. Next. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis dari perubahan sosial itu sendiri. Ada perubahan yang bersifat evolusi. Kemudian ada perubahan yang bersifat revolusi. Perubahan yang bersifat evolusi itu biasanya waktunya lambat dan lama. Ini kita perhatikan pada jenis masyarakatnya. Dari masyarakat primitif beralih ke masyarakat transisi, kemudian beralih kepada masyarakat modern. Kalian ini masuk masyarakat apa sekarang? Modern. Kenapa? Gimana? Karena serba cepat. Tapi juga ada yang merasa saya masih dalam masuk kategori berada pada masyarakat transisi. Tradisional iya, ya kan? Di kampung kan masih tradisional. Kalau kalian berasal dari kampung, bisa dikatakan juga modern. Karena sekarang IT mulai masuk ya, diperkenalkan walaupun tidak sedahsyat di kehidupan perkotaan. Baru kalian sudah merasa modern karena kalian sudah ada di sini, kita di kota besar. Tapi coba kalau sudah ada di kampung halaman, gimana? Kok nggak modern ya? Gitu kan? Jadi, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Ini disebut dengan perubahan evolusi. Kita perhatikan masyarakat primitif menuju transisi itu kan tidak cepat ya? Lama enggak? Cukup memerlukan waktu yang agak lama. Misalkan transisi primitif di zamannya nenek kita, gitu ya? Primitif sekali. Makanya sebab berasal dari mana? Dari alam, iya kan? Jadi masih alami. Dari alam sekarang yang modern ini apa? Makanya sebab instan. Ada mengenal McDonald, KFC, apalagi Rocket Chicken. Kita siapa yang tidak kenal itu di zaman Anda saat ini? Waktu zamannya kakek-kakek kita dulu ada seperti itu, gitu ya. Jadi memang itu memerlukan waktu yang agak lama. Kemudian contohnya juga ada pada minyak tanah ke gas. Itu prosesnya apa cepat? Lambat kan? Dari pemakaian minyak tanah ke pemakaian gas itu tidak bisa langsung secara gradual kan? Kalau dulu orang-orang masih takut menggunakan apa? Waktu diperkenalkan awal-awal saja juga masih takut kan? Banyak kejadian, meledak dan seterusnya. Dan itu yang disebut dengan proses. Kemudian perubahan di dunia pasar. Ini juga di desa-desa, di masyarakat terpencil ini mungkin masih apa? Pasar tradisional masih ada. Kita mau cari jajanan yang tradisional masih menemukan. Misalnya desa apa namanya? Cemil ya. Itu apa? Masih kan? Telepon masih banyak. Tapi kalau di masyarakat perkotaan kita sekarang yang berjejer enggak? Kemudian berjejer, ya kan? Nah itu perkembangan.
revolusi. Kemudian yang kedua revolusi, ini cepat. Ini cepat. Biasanya ini karena karena penguasaan, faktor konflik, ketidakpuasan, sehingga ada dalam suatu lingkungan tertentu, dalam suatu organisasi tertentu tidak merasa tidak puas, maka dia menginginkan perubahan yang cepat. Maka itu disebut dengan revolusi. Kemudian lahirlah yang namanya revolusi industri. Apa saja yang direvolusi? Dari pertanian. Peralatan apa? Dulu pakai apa? Sekarang dianggap sesuai ya. Nanti sekarang lebih kayak mesinnya gitu ya. Jadi pakai sapi ya. Sapi yang digunakan. Sekarang udah nggak mesin gitu. Manufaktur juga pertambangan, transport juga pertambangan, transportasi. Transportasi juga luar biasa ya. Dulu kalian pernah naik kereta nggak? Waktu kecil. Cepet apa nggak keretanya? Berhenti cepet tapi berhenti di stasiun, ya tak? Tapi sekarang melintas dengan cepat, ada kereta cepat, ada aksesnya KAI, ya tak? Nah, kemudian teknologi juga sekarang sangat cepat, masifnya perkembangan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa sumber-sumber dari perubahan sosial karena faktor budaya, struktur sosial, ide-ide, lingkungan alam dan pendidikan. Jadi penduduk di desa maupun di kota itu berpengaruh secara signifikan sehingga menjadi sumber dari perubahan sosial. Next. Ada beberapa cakupan terkait dengan perubahan sosial. Dimulai dari cara berpikir. Jadi mindset Anda itu secara signifikan ternyata berpengaruh terhadap perubahan sosial. Apakah sama orang yang berpikir dengan orang yang tidak berpikir? Beda. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Beda. Jadi mindset itu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dari cara berpikir itu kemudian melahirkan sebuah perilaku. Tadi berpikir saya mau pakai baju itu kok ternyata tidak bisa. Oh, ini ada punya fashion. Maka kemudian lahirlah mode pakaian. Coba kamu perhatikan cara berpakaiannya orang dulu dengan sekarang. Kamu mau nggak berpakaian seperti orang dulu? Gak mau kalau zaman sekarang. Kita pakai jari dan kebaya. Suruh kuliah pakai jari dan kebaya, mau apa enggak? Itu karena apa? Karena aspek dari perubahan sosial. Ya tahu, mesti malu kalau suruh pakai pakaian itu karena sudah tidak ada mobil lagi. Kemudian model rambut, kalau kalian berpakaian jilbab, ternyata model berjilbab itu juga berpengaruh terhadap perkembangan perubahan sosial. Dulu waktu zaman saya kuliah, model jilbab seperti ini nggak ada. Sekarang banyak ini yang macam-macamnya ya. Ada pasmina, ada yang inilah. Dulu nggak ada. Bahkan waktu zaman saya dulu dikasih penjepit yang tidak bergerak. Ada reda-redanya seperti itu. Sekarang enggak. Dulu dahi tapi nggak kelihatan loh. Sekarang kelihatan. Dan itu dianggap aksesoris. Makanya harus pakai skincare gitu ya. Kemudian cara berkomunikasi juga beda, gitu ya. Dari dulu dengan sekarang. Nah, kemudian yang ketiga penggunaan alat transportasi seperti yang saya jelaskan tadi, baik itu transportasi KAI misalkan atau bus, sekarang ada tol, kemudian pesawat, di telepon genggam dulu ya pakai Nokia, bahasanya sekarang Nokia apa? Laptop gitu ya. Sekarang kamu disuruh pakai itu mau nggak? Nggak mau. Sekarang berkembang, gitu ya. Sekarang berbasis dengan aplikasi. Aplikasinya apa sekarang? Banyak. UKM ada aplikasi tersendiri. Mau kuliah ada aplikasi tersendiri. Dan seterusnya. Next. Nah, tentu saja yang namanya perubahan sosial tentunya sangat berdampak ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ada dampak positif dan juga ada dampak
negatif. Contohnya banyak terjadi perilaku menyimpang, gitu ya. Makanya kehadiran kalian belajar tentang perubahan sosial ini diharapkan bisa meminimalisir dampak negatif dari perubahan sosial. Perilaku menyimpang bisa terkurangi, bisa diimbangi, gitu ya. Kemudian terjadi degradasi moral remaja. Semakin tinggi enggak tingkat moral remaja? Ya, semakin tinggi. Semakin mereka akhlaknya tidak bagus. Kenapa? Komunikasi dengan keluarga kurang. Makanya ini berpengaruh dengan kerekatan keluarga semakin berkurang. Perhatikan komunikasi dalam keluarga. Diajak ngobrol sekarang sulitnya minta ampun ya. Maka anak remaja sekarang itu lebih apa yang namanya HP. Saya ngajak ngobrol anak saya, ini nggak gini sampai pulang beberapa kali. Nggak nyambung kan, saking fokusnya pada handphonenya. Kalian merasa nggak seperti itu? Iya. Bahkan dalam satu meja makan pun pesan makanan ya di sebuah restoran misalkan ada kejadian seperti ini. Kamu mau makan apa? Ditanya nggak jawab. Tapi ketika di WA, kamu mau makan apa? Langsung nyambung. Walaupun ada di hadapannya. Itu kan luar biasa ya. Kurangnya ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Dulu sampai berhari-hari berjam-jam betah ada di mana? Di musola, ada di masjid. Ya, untuk jemaah sekarang. Ayo cepet, aku harus bisa apa? Karena pikiran dengan kartunnya, gitu ya. Kejahatan semakin merebak, penipuan, berbasis penipuan online. Nah itu di tangan Anda semua nanti saya berharap bisa meminimalisir dari dampak perubahan sosial itu sendiri. Sanggup nggak? Aduh, mahasiswa saya gitu loh. Oke lanjut next. Nah saya mencoba merefleksikan ya terkait dari perubahan sosial. Mulai dari zaman kolonialisme zamannya apa? Penjajahan. Waktu zaman penjajahan Jepang maupun Belanda, kita perhatikan ya bagaimana kehidupan sesepuh kita, kakek nenek kita, buyut kita. Kalian mesti mendengar cerita dari mereka ya, dari orang tua itu ya. Coba direfleksikan bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu. Dari perubahan mulai zaman kolonialisme menuju zaman kemerdekaan. Sejak mulai Indonesia merdeka, pasca kolonialisme, sekarang mulai banyak pembangunan kan? Mulai bencana-bencana dibangun. Itu sebagai dampak dari perubahan sosial. Itu sebagai bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Sampai sekarang zaman kebebasan. Siapa di sini yang tidak bebas berbicara? Bebas. Bebas berpendapat. Jangan tidak ada ketakutan. Beda dengan zaman dulu. Dulu mereka berbicara takut. Kemudian berimplikasi apa? Demonstrasi. Demonstrasi di mana-mana. Kenapa? Karena mereka merasa punya keberanian, berani berpendapat, berani berbicara. Nah, ini mari kita mencoba merefleksikan dari perubahan sosial itu agar bisa berdampak positif, berdampak untuk kemajuan manusia. Itu ya, maka bisa menggiring pada hal-hal yang bersifat positif. Jadi gunanya kita belajar adalah nilai kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari saat ini, terutama dari aspek perubahan sosial. Cara pandang, cara berlaku, cara bersikap, dan cara berbudayaan. Next. Nah, ini tugas Anda sekalian terkait dengan materi hari ini adalah setiap mahasiswa menguraikan, kemudian menganalisis bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan hingga zaman kebebasan berbicara sekarang. Itu ya tugas sekalian ke depan untuk materi hari ini. Dari beberapa refleksi yang saya berikan, tugasnya seperti ini dan nanti bisa dikumpulkan pada waktu penyampaian presentasi dari tugas ini. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, ya silakan Mbak. Siapa?
konteks saat ini, gitu ya. Oke, ini benar, tapi bukan berarti Anda tidak paham, gitu ya. Karena kita juga harus paham posisi mereka. Orang tua kita kan masih mereka berada dalam konteks, dalam posisi sebagai masyarakat tradisional, sedangkan Anda berada dalam masyarakat modern misalkan. Nah, Anda bisa menjelaskan, memberikan pemahaman secara keilmuan yang Anda miliki, namun bukan berarti Anda mengklaim bahwa itu salah, gitu ya. Anda bijak menghadapi masyarakat seperti itu, dan tentunya juga diimbangi dengan pemahaman pengetahuan yang bersifat kekinian. Misalkan dulu tidak ada internet, sekarang sudah ada internet. Anda bisa memberikan pengetahuan secara keagamaan diperkuat dalam agama seperti ini, dalam ilmu pengetahuan seperti ini, sampai dia benar-benar paham dan sadar. Oh begitu. Bila Anda menjelaskannya secara yang penting Anda tidak menggurui dan tidak menjustis, apalagi sampai menyalahkan, gitu ya. Paham Mbak Lasa? Oke. Saya kira cukup ya materi tentang perubahan sosial ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dan bisa merealisasikan dalam mendeskripsikan dan juga menganalisis dalam tugas yang sudah saya berikan. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.